Lu nonton Liga 4 gak? Jadi sedih lagi ya? Aduh, gue heran tuh. Kok gitu amat ya mainnya ya? Iya, kenapa ya? Indonesia ini dari dulu mungkin karena ini vital. Kalau gawang nggak Alat dijagain. dong. Jangan disambungin ya. Nggak, maksudnya kelas dunia. Penjaga gawang itu adalah lini terakhir untuk menyelamatkan supaya kita tidak kebobolan, bro. Ya. Jadi harus punya kualitas nih, minimal setara kualitasnya, bro. Bola pacul segala macam dimakan sama dia. Tangding. Ya. Gua rasa Gimana bunyinya? tangding. Lu kayak lagi Gak tuh jadi kan gimana? Tangding dah. kayak Angling Dharma akhirnya bukan Angling kayak Dharma. Gangster. Poin terakhir dia itu sampai nggak masuk playoff loh dia itu. Dia tuh hanya mendapatkan poin 3 kalau Poin nggak 3 salah. ya. Iya. Jadi Berarti masih oke kita dong. Kita masih sampai bisa lolos ke kualifikasi 4 malah ya, kan. tapi kan saingannya lumayan kalau di sana. Enggak gitu juga. Kita bisa ngalahin Coba. Jepang. Coba Kita bisa ngalahin Jepang. Iya juga sih. Main Nintendo tapi bukan main bola. Lu ini enggak lu ngapain tangan lu kayak gini? Ya. Lu menangkap Mau doa. Oh, mau doa ya, supaya timnas kita bisa juara lagi di FIFA Series ya nggak, bro? Ya, Bener nggak? betul. Ya Allah, dijabahlah Amin. doa kami. Amin. Semoga timnas Indonesia bisa menjadi juara di FIFA Series. Amin. 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 Ya Rabbal. Ya. Tapi lu nonton Liga 4 nggak? Jadi sedih lagi ya? Gue heran tuh. Kok gitu amat ya mainnya ya? Iya, kenapa ya? Indonesia ini dari dulu mungkin karena kutukan. Kok kutukan sih? Enggak. Gue yang bingung kan, kita tahu lah ya. Di media sosial kita lihat semua tuh permainannya Liga 4 itu kan kayaknya cenderung ke arah kasar, Iya, mencederai lawan, ya kan? kurang sportif ya. Kurang lihatnya. sportif dan pada akhirnya Dan menjadi anti klimaks dong. Akhirnya citra sepak bola kita di mata betul. negara-negara Asia Betul, Tenggara, iya. Asia bahkan dunia jadi kurang, bro. Sayang Ya. banget ya. Padahal itu kan ajang untuk menempa pemain-pemain kita yang punya bakat Iya. ya, masuk ke liga resmi kan. Iya. Tuh, ya kan PSSI menggelar itu kan supaya ada jenjang karir supaya Betul. mereka bisa Betul. masuk ke Iya. liga Berikutnya. tuh. berikutnya, Iya, Liga iya. 3, Liga 2, Iya, sampai ke Liga. Arab. Kok Liga Enggak, menurut lu Arab? yang salah siapa sih itu ya? Kalau gue sih berpikirnya begini, bro. Kenapa? Kenapa Mereka- mereka bisa bermain kasar itu? Kenapa? Mereka main kasar itu karena memang untuk melatih mental. Ya enggak gitu dong. Dengan Apa mereka ada trauma masa kecil mereka? enggak Enggak juga. melatih mental. Jadi ketika mereka sudah bisa nendang kan, bisa nendang dada, nendang pala, ya kan, nguber-nguber wasit. Oh, Minimal jadi batu loncatan sepak bolanya. dia punya satu nilai positif bahwa mental gue ini nggak kaleng-kaleng. Terus sebenarnya olahraga impian dia itu bukan sepak bola. Dari sepak bola dulu. Iya, Tapi tapi ujung taekwondo gitu ya, karate. Jadi dia latihannya di sepak bola gitu. enggak. Ini cuman Oh, ini aja enggak menurut dong. keyakinan gua. Harus kita kritisi dong. Setuju sih, setuju sih. Dong. Sekarang timbul pertanyaan, pelatih memang tidak mengajarkan cara bermain bola dengan baik. Harusnya. Iya kan? Harusnya kan di belakang lapangan, ya kan, Iya sebelum dong. bertanding di ruang ganti kan bisa di briefing, bisa diarahkan, dikasih float by floatnya. Terus Gitu loh. jangan beralasan mungkin kebanyakan ini gara-gara kepemimpinan wasit yang tak adil gitu. Jangan itu terus yang disalahkan. Nggak gitu heran kan. kenapa ya? Padahal Indonesia ini kan negara timur ya, Iya, yang sopan mengedepankan santun, sopan santun, iya kan? tata kromo. Iya. Emang nggak bisa gitu mau ngambil bola, misi mas gitu. Harusnya Saya- kayak gitu, bro. Bolanya saya rebut ya gitu. Tapi keambil cuma, bro. Kalah, bro. Keambil bola. Iya. Tendang masuk. Sopan santun. Kesopanan. Kesopanan kalau kayak gitu. Nggak, minimal pemain-pemain kita yang di Liga 4, adik-adik
Berarti usia di bawah kita dong. Iya. Adik-adik, yuk. Ini kita sudah dapat pelatih hebat. Terus negara sudah serius ya, PSSI betul, di bawah Erick Thohir sudah fokus dan serius nih untuk membangun sepak bola kita dari usia dini, dari liga yang paling bawah sampai ke atas, untuk siapa yang punya potensi dan kesempatan prestasi bisa menjadi pemain hebat. Federasi lagi fokus nih gitu kan untuk ngurusin timnas kita. Jangan harus konsentrasi lagi ngurusin ini. Ini yang harus kita cermati, siapa ya bro yang apakah pelatihnya, apakah memang kalau pemain udah pasti harus jadi catatan ya. Maksudnya pelatih itu harus bisa membuat batasan-batasan khusus sehingga ketika memang karakteristiknya jelek, karakteristiknya itu pemain tidak bisa dan layak untuk bisa bermain secara fair play, tidak kasar, fair play, itu yang dimainkan. Harusnya gitu. Kalau terjadi lagi, berikan sanksi. Gak usah dipanggil sih. Maksudnya tetap panggil, tapi dikasih pembinaan. Gitu. Jadi maksud gua pelatih harus lebih memperhatikan ya. Lebih memperhatikan lagi siapa pemainnya. Yang dilihat itu jangan hanya skill individu gitu kan. Atau memang dari PSSI-nya sendiri memberikan sanksi yang tegas, mungkin sanksi untuk tidak diberikan lagi kesempatan untuk bermain, dikasih skor untuk sekian pertandingan. Kalau itu pasti. Tapi menurut gue kalau itu kan hukuman itu, sanksi itu diberikan pada saat setelah kejadian. Nah, menurut gua itu sebelum kejadian kasih sanksi dulu. Bisa nggak bro? Nggak bisa ya? Nggak ada yang mau main. Maksud gue biar gak kasar lagi gitu loh. Kesel juga sih nontonnya. Ya, maksud gue itu pelatih lebih fokus lagi ya, lebih konsen lagi memberikan arahan kepada pemain-pemainnya. Betul. Cara bermain bola yang baik dan benar itu seperti ini loh gitu kan. Atau dibuat untuk secara karakteristik mentality pemain itu dibuatkan semacam tes IQ, tes karakteristik psikologis. Kira-kira kalau memang secara tes psikologis itu nih anak kayaknya punya karakteristik jelek, cenderung kasar, cenderung mengabaikan apa yang menjadi arahan, coret, nggak usah dimainkan. Mungkin padahal mereka itu mewakili daerahnya ya. Itu sangat disayangkan. Seharusnya mereka bangga punya caps seperti itu gitu kan. Terus bisa memberi contoh ke adik-adiknya. Enggak. Sekarang kita kalau melihat di media sosial Liga 4 untuk daerah ini gitu kan, terjadi keributan. Betul. Dan gua rasa emang bukan lagi bermain bola sih kalau itu. Udah kayak taekwondo aja gitu kan. Kayaknya lebih ke UFC bro. Karena tinggi tendangnya bro. Seingat gua pemain-pemain di luar negeri tuh kayak Jepang kan gila bro. Wah, ya kan? Yang kemarin di Piala Asia U23 Jepang bahkan menjadi juara kan. Yang terakhir bahkan dia menurunkan tim yang umurnya 20 bro. Jadi rata-rata yang main jadi pemenang kemarin di Piala Asia umur 23 itu yang U20. Berarti jelas gimana nanti dia umur 23 ya? 20 dulu. Ya enggak kalau dia setelah umur 23 gimana gitu kan? Lebih matang. Makanya jelas float ataupun strategi roadmap-nya dari negara Jepang harus dicontoh sekali lagi. Nggak bisa dipungkiri bro. Iya. Dia usia-usia dininya sudah punya mentality bagus. Umur 20, umur 23 udah mainnya di Eropa semua. Udah bukan zamannya lagi main-main kasar itu. Yuk. Gitu kan. Ayo dong. Semangat yuk. Berubah ya kan. Pasti bisa. Terus bermainlah secara sportif. Ya kan. Betul. Kalah menang itu hal biasa lah. Yang penting lu bermain baik di situ, depankan fair play segala macam. Ketika emosi pun nggak berkembang permainan. Iya, percayalah. Percayalah. Percayalah apa yang dikatakan ini gitu. Roma. Bukan. Ya, jadi
Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya kan. Yang gue dengar juga PSSI kita, federasi kita itu memberikan perhatian khusus untuk case-case yang kemarin terjadi di Liga 4. Yang gue dengar sih, yang gue baca juga mereka udah turun langsung ke daerah-daerah ya kan. Biar kejadian itu tidak terulang lagi. Gitu kan. Ya, untuk para pemain-pemain di Liga 4, kalian luar biasa. Tapi lebih luar biasanya kalau tidak bermain kasar. That's right. Ya. Kita tidak mengeneral semua ya. Enggak semua sih memang. Iya, tapi yang buat yang kemarin-kemarin itu loh, ya kan? Bayangkan kalau itu terjadi kepada diri kalian sendiri. Nah, iya. Masa depan masih cerah, tiba-tiba harus patah kaki, harus kasihan, hilang harapannya. Betul. Sehingga orang tua yang ingin mengembangkan anaknya yang punya bakat, jadi khawatir, bro. Iya. Dan itu terjadi di sekitaran kita ya. Banyak juga yang orang tua akhirnya udahlah nggak mau masukin anak gue ke SSB gitu kan, karena ngeliat di media sosial iya begini sementara olahraga itu kan untuk memotivasi anaknya supaya bisa hidup sehat, berpikir positif. Udah main bola nggak sehat malah patah kaki. Ya wes, itu aja ya. Untuk sekali lagi pesan buat pemain-pemain di Liga 4 siapapun Anda dimanapun berada, yuk bermain sportif, junjung tinggi sportivitas, berpikir positif, bermain yang baik sehingga kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain di peringkat berikutnya. Liga berikutnya. Habis dari Liga 4 kita langsung loncat ke mana nih? FIFA Series. Wah, ini kan secara cuma tinggal 2 bulan. Hah? 2 bulan lagi. 2 bulan. Iya. 2 bulan lagi, bro. 5. Hah? 5. Oh, 5 ya? Iya. Salah. 2 bulan lagi berarti? Ya, gitu. Gak lama lagi. Kita akan menyaksikan pemain-pemain kesayangan kita ya, bro. Siapa aja, bro? Kira-kira yang bakal tampil? Gue punya line up khusus sih. Lalu siapa aja, bro? Kira-kira yang bakal diturunkan di FIFA Series? Harapannya sih ya di penjaga gawang. Siapa tuh? Siapa? Kalau menurut lu siapa? Gue pengennya Martin Paes. Oh, lo karena dia udah dikontrak Ajax ya? Emang udah? Kemarin sih udah ngabarin. Oke, mana? Bung. Di mana? Oh, lagi di ini gua di apa? Itu Martin Paes apa Roma Irama? Bung. Lagi di mana? Gue curiga itu bukan Martin Paes gitu. Gue dikontrak nih. Di mana, bro? Kontrak di mana? Jadi ya ke Ajax. Ajak dong gitu. Ajak dong gitu. Oh iya. Ke Ajax. Ya harapannya. Tapi infonya sih sudah 80 sekian persen, 90 persen. Tapi ya di Ajax juga persaingannya ketat ya untuk menjaga gawang ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan kalau dia masuk sekarang juga kayaknya sih dia di keeper nomor 2 ya. Nomor 2 ya. Ya, tapi ya nggak menutup kemungkinan gitu kan kalau dia berlatih secara baik terus. Kalau lu kan Martin Paes, kalau gua Emil Eduardo. Secara karena kita punya penjaga. Iya ya, nggak khawatir ya bro ya. punya penjaga. Nggak tahu makan apa ya gue ya. Makan gorengan tadi di belakang lo. Oh cabenya lupa lu buang kali. Punya penjaga gawang kelas dunia. Kelas dunia dua-duanya. Ini vital. Kalau gawang nggak dijagain dong. Jangan disambungin ya. Nggak, maksudnya kelas dunia. Penjaga gawang itu adalah lini terakhir untuk menyelamatkan supaya kita tidak kebobolan, bro. Ya. Jadi harus punya kualitas nih, minimal setara kualitasnya, bro. Pinter, ya kan? Menjaga gawang. Apalagi kalau dua-duanya dimainin, bro. Bisa nggak ya? Bisa. Kanan sama kiri gitu. Bisa gila. Oh jadi kalau lu ini Emil. Siapa saja lah ya. Terus soalnya gue lihat kemarin lagi on fire banget tuh. Iya. Martin Paes dia bisa menjaga gawangnya dengan baik, bola pantur segala macam dimakan sama dia. Tangding. Iya. Gua rasa gimana bunyinya? Tangding. Lu kayak lagi enggak tuh jadi gimana? Tangding. Kayak Angling Dharma akhirnya bukan Angling kayak Dharma. Kalau di back siapa lu?
Di back itu kan kalau misalkan ini misalnya ya skemanya 3 Oke deh, 4 misalnya ya. 3 4 2 1 ya? Ya. 3 4 3 1 ya? Bener, 3 4 2 1. 3 4 2 1. Misalnya 3 4 2 1. 3 itu ya jelas untuk di back tuh belakang gua Bang Jai. Terus Bang Jai dong. Terus Rizky Ridho. Lokal Pride. Satunya Rizky lagi Ridho, Anda keren. Satu lagi Justin Hubner. Pilihan AUK. Keren tuh. Kayaknya keren. Aman tuh. Aman. Kayaknya sih nontonnya udah tinggal gimana cara nyerang aja. Kita sendiri sampai bingung ya mau, karena di sana ada. Kalau lu siapa? Ada Kevin Dick juga di situ. Iya kan? Keren sih. Ada Verdong juga di situ. Verdong kan agak di belakang sih, agak maju dikit. Maju dikit sih maju dia. Dikit. Geseran lah ya istilahnya. boleh. Geseran lah. Ya sebenarnya kita nggak khawatir ya. Di Ya. belakang itu mumpuni lah. Ada Patinama di sana. Ya kan? Nggak khawatir bro. Nggak khawatir. Cuman memang yang jadi bukan isu ya. Sudah fix bahwa FIFA Series kali ini Tom Haye tidak main. Oh iya. Ya kan? Tidak main ya? Dan Patinama yang bilang tadi nggak main. Nggak main juga ya? Nggak main juga. Ya karena kena sanksi. Sanksi terakhir itu kan melawan Irak kita kena kartu merah. Kena kartu Uno. Hah? Beda Kartu ya? Uno. Oh, beda. Gue nggak tahu kartu Uno ya? Gue nggak tahu tuh kartu Uno. Kartu Uno itu gue pengen ngomong menteri tadi. Oke, next. Udah mulai ini Pemain tengah. Pemain tengah ya. Iya. Kalau di belakang kan tadi lu Kelvin Verdong sama Kevin Dick ya. Pilihannya itu. Ya, itu sama sih gue juga nggak isu ya kalau mereka diturunkan di line up pertama. Terus kalau di tengah itu Tom Haye nggak main. Kita udah kehilangan Tom Haye tuh. Dean James. Dean James tuh di sayap juga. Sayap juga ya. Oh di tengah itu siapa ya pengganti yang ideal menurut gue sih? Siapa yang main kemarin di U23? Ivan Jenner. Ivan Jenner. Ivan Gomez itu. Ivan Gomez kalau itu beda. Itu bukan lagu ya? Astagfirullah. Yes ya. Kayaknya udah saatnya deh ya Ivan Jenner ya. Ivan Jenner saatnya. Karena kemarin bermain bagus bro. Iya. Tapi lu nggak kangen sama Nathan gitu kan? Natanco juga keren. Marcelino. Itulah. Ya kan? Kebanyakan pemain jadi bingung ya. Banyak bagus-bagusnya kita banyak pilihan lah ya. Iya. Dean James Dean James ya. Nah isunya Dean James benar tuh. Tapi isunya lagi kita ada pemain bisa dipakai di tengah yang bakal dinaturalisasi bro. Mau ada naturalisasi? Ada lagi. Wow. Jadi ya waktu yang mepet ini. Lagi proses ini. Lagi proses. Ya mudah-mudahan setelah proses selesai bisa siapa tahu jadi pilihan kan. Secara Tom Haye kan sedang tidak dimainkan. Jadi PR ya. Namanya Jordi Nerman. Iya. Neneknya asli orang Indonesia bro. Indonesia. Gua memang lo ke Indonesia banget. Lahirnya di Ciamis. Tapi besar tumbuhnya di Jakarta. Tapi ya tahun-tahun Jelema Bandung itu. Jelema. Aing. Aing. Iya karena si Emilio Reder juga ya. Ya. Itu lagi bagus-bagus juga main. Ya kan di Liga 1 kita ya, kan lagi tengah. Dia ternyata setelah bermain di Liga 1 kita itu menemukan pola permainannya gitu ya. Ternyata dia tuh tipe-tipe pemain yang nggak jauh beda kayak si Marcelino. Ya. Dia dibebaskan gitu kan. Jadi berkembang ya. Iya, pokoknya lu bebas mau bermain di mana aja asal di lapangan kata dia kan. Kata bukan di kolam renang. Ya. Pokoknya lu mau di posisi di mana asal di lapangan. Takutnya dibebasi. Malah ke ruang ganti abas ke kolam renang. Ada air putih nggak? Terus pemain di depan. Kalau di depan ini di sayap siapa ya? Gelandang. Jonathan dong. Jonathan ya. Jonathan. Belanda Depok bro. Belanda Depok, Jonathan. Ya kan. Terus
Siapa lagi bro menurut lu? Haji Ragnar. Ragnar, Ratmangu. Iya kan? Itu yang kita tunggu-tunggu tuh. Jadi Trisula itu emang bener kita tunggu-tunggu, kayaknya belum pernah. Kangen ya bro ya? Iya, belum mereka main bareng gitu kayaknya belum pernah ya, kayaknya Ragnar, Ole, terus Jonathan. Kayaknya belum ya? Oh belum ya? Iya. Coba deh. Gue lupa. Gue lupa. Kayaknya pernah dipasangkan ya? Dipasangkan. Dengan Trisula itu udah pernah? Kayaknya belum ya? Iya. Belum ya? Yang ada waktu itu Ragnar, Jonathan, tengahnya bukan Ole. Siapa tuh? Willy. Waktu itu. Willy Dozan. Aduh. Ngarep ya? Bro. Ngarep ya? Main di Liga 4 aja dulu gue. Nah, lu cocok tuh. Bung Willy. Lu main di Liga 4 dulu ya? Liga 4, lu ceramahin tuh. Main Liga 4 tuh. Supaya nggak main kasar lagi, ya kan? Oke, jadi ya itu harapannya. Ya. Kita nggak kekurangan lah ya dengan skuad yang ada. Ya. Tinggal kita lihat nanti pelatih kita, Hartman, ya kan? Hartman, ya. Menurunkan line up yang seperti apa. Karena betul. masih nerka-nerka nih, ya kan? Line up idamannya seperti apa beliau. Optimis gitu. gue bro. Ya, optimis. Dan ini menjadi ajang pembuktiannya John Hartman itu sendiri. Iya. FIFA Series ini wajib menang di setiap pertandingan. Karena kita di peserta negara yang lain pun kayaknya ya bukannya mengecilkan ya. Iya sih ya. Iya. Pesertanya siapa aja sih FIFA Series kita yang main di negara kita? Ada Bulgaria. Ya, kan? Terus ada Kepulauan Solomon. Ya kan. Betul. Yang terakhir itu ada negara St. Kitts and Nevis itu. Nevis ya. Iya. Dan lu bilang kan tadi peringkatnya peringkatnya nggak terlalu jauh lah ya. Jauh ya. Nggak terlalu. Cuma Bulgaria Pak. Bulgaria itu peringkat 87 kalau nggak salah. Ini ya peringkat FIFA ya. Dan mereka juga tidak lolos sih. Kan negara kita ini 122 kalau nggak salah ya. 100. Iya, kita 122. 122 ya. Yang berarti cuma Bulgaria. Kalau si itu negara Solomon, Kepulauan Solomon itu dia peringkat ke 152. 152 masih oke lah ya. Iya. Masih bisa lah. Masa iya kita kalah bro. Iya. Ya kan. Jadi, terus kalau di Santa Kitts and Nevis itu peringkat 154. Oh. Ya, jadi memang kayaknya harapannya kita bisa lah ya. Bisa lah ya. Pertama, kita bermain di negara kita sendiri. Kedua, ajang pembuktian John Hartman itu sendiri. Dia pasti akan mengeluarkan formula yang paling ampuh, paling jitu untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Benar nggak bro? Ketiga, pemain-pemain kita ini kan secara level sudah mendunia semua bro, rata-rata. Ya mungkin untuk memulihkan mental ya. That's right. Ya, memulihkan mental. Saatnya kita buktikan untuk malahan bisa dibilang ini persiapan buat AFF kali ya. Segitu ya. Iya, persiapan untuk membentuk kerangka utama nanti yang diturunkan dia. Setuju gua. Lu cermatin nggak sih beberapa pemain kita yang diaspora, yang tadinya main di level Eropa, akhirnya bermain di Persib, di liga kita. Iya. Liga Liga League 1 ya. Bermain di Persib, ada yang bermain di Persija, ada jadi menyebar tuh. Ya kan? Yang terakhir saya Patinama. Iya, Persija ya. Iya sih ya, mungkin untuk menyiasati kali ya pada saat nanti timnas kita membutuhkan mereka, kita nggak perlu repot-repot lagi. Plus minus ya. Iya. Plusnya itu mudah kita untuk koordinasi, terus untuk memantapkan formula ya kan, dari pelatih yang baru ini lebih cepat, lebih mudah ya. Itu plusnya. Ya. Tapi ya minusnya mereka agak sedikit downgrade ya. Ya. Tapi ya liga kita lagi berkembang. Ini setuju di situ bro. Lagi bagus-bagus. Lagi bagus-bagusnya. Jadi ya nggak isu lah ya. Persaingan itu ya keren lah ya. Keren. Jadi di Bulgaria itu kita coba kulik dikit ya. Boleh. Itu ada beberapa pemain andalan juga tuh. Oh, ya siapa kan? Bro? Itu ada Filip Krastev. Oh, penyerang ya? Dia gelandang. Dia gelandang. Dia bermain di Oxford juga tuh, tempatnya Marcelino kemarin. Oh, di Oxford. Ya, ini temennya Oli kali ya. Oh, gampang. Kalau temen Oli nanti di Big State bisa dibisikin sama Oli.
jangan galak-galak. Jangan galak. Jangan kayak Liga 4 ya. Bro, mainnya Iya. gitu. Ya kan? Kamu orang dari Liga 4 gitu kayak gitu. Iya. Enggak kayak gitu Oh, juga. nggak kayak gitu ya? Itu kayak Pitung ngomong kamu Company. orang. Iya kayak company. Kok Pitung sih? Pitung Itu Betawi zaman gitu. zaman Pitung Oh, maksudnya. iya. Terus ada Groove itu bermain di Liga Inggris loh. Liga Inggris ya? Iya, di Leeds United. Oh, di Leeds. Wah, Iya. ini bahaya ya. Iya. berarti. Ini ternyata salah satu pemain andalan mereka berarti. Iya. Terus Bulgaria. dia berposisi di gelandang juga. Terus Mhm. ada yang terakhir itu Dimitar Mitov. Oh, Dimitar Mitov. Iya, dia unik bermain. ya namanya ya. Mm-mm. Mitov, ya kan? Dimitar yang Ya, suling itu suling. Salah. Terus. Dia Dimitar Mitov ini dia sebagai pemain gitar tuh kan, sebagai pemain gitar akhirnya kan. Kepleset ya. Dia bermain di Liga Skotlandia. Oh, di Skotlandia. Iya, bermain Keren. di Binder FC. Bulgaria ini masuk Piala Dunia nggak sih bro? Lolos nggak sih? Enggak. Dia nggak lolos karena dia itu kemarin termasuk di grup neraka juga ya. Oh, Dia di nggak lolos ya? dia Kualifikasi satu Piala grup Dunia ya? itu dengan Spanyol kalau nggak salah. Waduh. Iya, Terus bener, dengan bener. Turki, Oh, Turki lagi dulu. Iya. Bagus. terus satu lagi dengan siapa gitu kan. Iya, Kalau iya. poin terakhir dia itu sampai nggak masuk playoff loh dia itu. Oh, berarti Dia itu jauh hanya ya. mendapatkan poin 3 kalau Poin nggak 3 salah. ya? Iya. Jadi Berarti masih oke kita dong. Kita masih sampai bisa lolos ke kualifikasi 4 malah ya, kan? tapi kan saingannya lumayan kalau di sana. Enggak gitu juga. Kita bisa ngalahin Coba. Jepang. Coba kita Kita bisa ngalahin Jepang. Iya juga sih. Main Nintendo tapi bukan main bola. Untung aja ya kita nggak ikut grupnya Spanyol. Ya. Tapi kan setidaknya negara kita sudah membuktikan level bermainnya. Ya Tuhan kan? itu maha adil ya. Maadir. Coba ikut grupnya sana. Spanyolnya yang balik ke Enggak lah, itu emang udah aturan FIFA Iya, iya, kan. Iya. nggak bisa Nggak bisa diganggu gugat. juga dong sesuai dengan slot setiap Mm-mm. negara bagian masing-masing. Iya. Terus. Selanjutnya pesertanya di FIFA Series nanti yang di Indonesia itu ada Hah? Kepulauan Solomon tuh. Oh, Pulau Solomon ya. Ya, di sana itu ya produksi sepatu buat trekking, hiking. Itu sepatu Solomon. Beda ya. Ini pemain bola memang pakai sepatu. Salomon bukan sepatu itu Salomon setahu gua. Kok kita ngerebutin iklan sih gitu. Malah yang gitu. Padahal udah diplesetin gitu ya. Iya ya. Malah dibenerin ya. Untuk pabrik Solomon. Iya. Kita udah monetes loh. Iya. Songong. Iya kan? Ya terus gimana Solomon? Itu mereka peringkat ke 152. 152. Oh, masih Ya. jauh sama kita. Sama pemain Liga 4 aja mainnya. Itu pelatihnya mantan penyanyi juga. Iya, pelatihnya. Serius? Iya, namanya Joshua Smith. Kalau yang penyanyi Joshua Suherman. Oh, beda. Joshua sama John Hartman. Sorry, maaf. Jadi kalau di Indonesia Kacau. itu penyanyi. Jadi kalau Bukan, bro. enggak kalau di Kepulauan Solomon Joshua-nya pelatih gitu loh. Oh, pelatih. Iya, kalau di Indonesia Joshua-nya penyanyi. Penyanyi. Iya. Oh, iya. Yang sambil ngelatih. Ya mereka Nanti dia punya melatihnya sambil diobok-obok dong. Kan lagunya diobok-obok tuh Joshua. mereka punya pemain andalan. Ya, siapa Ya tuh? kan? Ada Rafael Serius loh. Serius namanya itu. Namanya Rafael Lei. 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 Berarti orang Medan. Beda Berarti Rafael Struck sama lahir di Medan gitu. saudaraan. Gitu. Saudara sama dia nih. Nah, Medan. jangan-jangan Kepulauan Solomon itu dekat dengan Medan ya. Lanjut aja ya. Ya udah lanjut. Jadi itu salah satu pemain andalannya. Terus ada juga Ya. Micah. Mica ini pemain Oh, pemain. Solomon juga. Makanya gue penasaran nih kalau ngeliat tadi kita sudah coba profiling emang Kok namanya unik ya? Iya, Micah. Mica kayak lagu juga tuh. Apa? Mica, Di- Mica di dinding. Itu Iya, bukan di- Micah yang di dinding. Siapa? Biawak. Marah lo mah. Nah, terus.
Nah, terus yang terakhir ada William. Oh, William. Beneran kalau ini. Iyalah. Yang pemain Kepulauan Solomo. Oh, ini pemain andalan dari Kepulauan Solomon ya. Kepulauan Solomon. Jadi walaupun mereka di peringkat 152, gitu kan, tapi negara mereka itu fokus gitu loh untuk sepak bolanya. Ya, sedang berkembang juga sedang berkembang fokus juga. untuk bisa. Iya. Buktinya mereka mau ya menjadi peserta FIFA Series gitu kan. Ya. Paling tidak ada perhatian khusus dari federasinya yang jauh-jauh dari kepulauan sana itu menuju kepulauan Indonesia. Sama-sama pulau ya. Sama-sama pulau. Oh, pakai enggak dong, naik pesawat. Oh, gua kira lu ngomongnya begini gitu, gua pikir pakai perahu, bro, dari pulau ke pulau. Berarti udah berangkat nih ya. Kalau memang pakai perahu, 2 bulan nyampe. Kalau memang pakai dayung ke sininya. Di tengah laut ketemu tuh kapal kan. Indonesia masih jauh nggak? Ketemu Mang Teddy. Mang Teddy kan di pinggir laut tuh, dia bisa. Gimana tanya? Sampai Indonesia apa? Tangannya gede-gede itu, bro. Gak. Gua mau main bola tuh. Kenapa tangannya biasa? Enggak lah, yang naik pesawat lah ya. Nggak mungkin kan naik perahu. Ngayal. Aduh. Jadi kalau di Indonesia itu dari pulau ke pulau itu dari banyak menggunakan perahu. Ya, gitu kan. betul. Ya nggak mungkin pas ini naik pesawat lah, bro. Pemain kelas ini kan maksudnya mewakili negara, nggak mungkin, bro. Naik pesawat sampai dan jangan naik pesawat tetap begini juga di pinggir pesawat. Naik pesawat sampai KL doang, Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur sama aja gitu ya. Nah deh, kita tunggu kedatangannya negara Kepulauan Solomon ya. Jadi akan kita sambut. Jadi negara kita itu warganya ramah-ramah. Ya kan, betul. Tinggi budaya. Dan pemainnya sportif semua. Sportif semua. Kecuali sportivitas. Kecuali Liga 4. lanjut bro. Oke. Siapa lagi yang terakhir pesertanya ada ST ini Santa bukan sih dibacanya? Kayaknya ya. ST ya. Atau masa ada negara? Coba bacanya gimana? Jangan memang penyanyi juga, bro. Band. 12. Oh ST, oh ya juga. Ya, kan? Oh, itu dibacanya jangan-jangan gitu. Kids and Nevis. Gitu. Kita perkenalkan negara berikutnya dari Kids and Nevis. Gitu. Ya enggak. Sen. Oh Sen Kids. Sen. ST itu Sen dibaca. Sen. Atau siapa? Lampu Sen. Ya gitulah tulisannya, bro. Iya. Set Kids and Nevis. Set Kids. Nggak tahu apa artinya, bro. Nanti kita teman-teman baby coba kulik ya apa. Terus dibacanya artinya, apa gitu? Dibacanya kan? Gimana ya? Oke. Mereka peringkat ke 154. Oh enggak jauh-jauh sama Kepulauan Solomon. Berarti Solomon lebih keren ya kan 152. Ya walaupun 2 peringkat gitu kan. 2 peringkat ya. Paling tidak kan di atasnya. Iya. Kan? Terus jangan salah loh, pelatihnya dari Brazil. Oh dari Brazil. Ya, pelatihnya siapa bro namanya bro? Leonardo da Vinci. Bukan. Itu pelukis. Jadi ini pelatih bukan pelukis. Siapa namanya bro? Leonardo Neiva. Leonardo Neiva. Keren ya namanya. Keren. Ya. Terus dia punya produk Hembody juga ternyata. Kok gitu? Iya, namanya Leonardo Neiva. Sebentar, sampai sini gue masih bingung. Leonardo tuh dari mana? Brazil. Terus? Neiva. FIFA. Astagfirullahaladzim. Jauh bro. Jauh ya? Kita ke Sen Nevis, ke Kepulauan Solomon lagi. Lu kejauhan sih. Sorry ya. Itu punya pemain andalan ada Kimere Rogers. Oh, pemain andalan mereka. Penyerang ya? Sepertinya bukan penyerang deh. Back ya. Pemain bertahan. Terus ada Tiqueni William dan ini bermain di Liga Kosovo. Oh, Liga Kosovo. Kosovo itu pecahannya Rusia. Kosovo. Rusia ya.
Ya. Dulu Uni Soviet ya. Uni Soviet. Uni Soviet, terus Pecah. Rusia. Jadi negara-negara Oh, mungkin ini dekat. bagian. Iya. Betul. Negara bagian mungkin. Nah, ini yang terakhir gua bingung. Ini orang St. Kitts Nevis apa orang Serang? Kenapa? Kok Serang? Itu namanya Julaini, Pemain apa ini? pemain bola. Ya kan? Masa ada orang luar negeri namanya Julaini? Jelani kali. Kalau Julai ini ya mungkin ada keturunan mungkin. Oh, ada keturunan. Kita nggak tahu kan. Namanya negara kepulauan, bro. Iya. Siapa tahu lagi dari Serang sana nyari ikan kan. Terus bawa Nyampe. perahu kan. Ke Serang. Ayo ada pulau. Hmm. Enggak dong dari Serang ke sana. Dekat kayak Nevisnya, bro. Jauh amat ya. Ke sana. Iya. Namanya kan di laut, nggak tahu. Nggak tahu. Sedari, santai, sehari 2-3 hari tiba-tiba ada pulau Hmm. turun. Nikah. Di Punya sana, anak, punya kasih anak. nama Jelani. Jelani bisa jadi, Oh, bro. iya. Kita nggak tahu perjalanan kan. Bisa. Ada air Bisa. putih nggak sih, bro? Bisa gila. Jadi ya. Jadi Terus, itu terus, dia pemain apa? Penyerang, back, penyerang dia. penyerang ya. Penyerang. Keren-keren. Dia karena suka menyerang, akhirnya Hmm. dia diturunkan sebagai pemain penyerang. Oh. Sebenarnya Ya, ya. sih pelatihnya gampang menentukannya. Saya ditanya, lu suka apa gitu kan? Enggak juga lah ya. Masa semudah itu gitu kan? Enggak juga lah ya. Enggak. Ya kalau dari beberapa peserta FIFA Series ini, bro, mungkin yang harus dicermati ya Bulgaria ya. Walaupun Oh, juga betul. jangan menganggap remeh si Nevis ini, Dengan kepulauan. Nevis dan Kepulauan Solomon juga jangan dianggap remeh kan. Iya dong. Setiap pertandingan harus dianggap penting oleh pemain kita. Iya. Jadi ya statementnya Mourinho lah ya. Dia Ya. tuh pengen pemainnya itu setiap bertanding menganggap pertandingan itu adalah final. Final Kan? setiap pertandingan. Iya. Nah, keren tuh. Mm-mm. Optimis sih, bro. Iya. Kalau gua ngelihat John Hartman ini sendiri, Tapi pada saat nanti di partai final dianggapnya nggak bertanding. Ya karena udah final terus nih, final. Giliran masuk final, baru kualifikasi gitu. Kebalik ya. kebalik. Jadi enggak itu sebenarnya pesannya lah ya, biar Iya, iya. biar mental pemain kita itu lebih kuat lah ya. Jadi Lebih kuat lagi dan tidak- tetap serius, bro. tidak meremehkan setiap pertandingan. Iya. Mm-mm. Betul. Ya sih. Jadi bener kata lu tuh mungkin yang bisa jadi batu sandungan Ya, itu ada Bulgaria. Bulgaria. Ya. Tapi Dan tidak menganggap remeh negara yang lain. Karena bisa jadi karakteristik, bro. Kalau takutnya kebiasaan. Mm-mm. Tuh bahasa Inggris tuh, Oh kebiasaan. iya, bahasa Inggris ya, biasa. Kalau kebiasaan menganggap remeh di setiap pertandingan, nanti saatnya ketemu pertandingan yang penting, Iya. anggap remeh lagi. Akhirnya kan Kebiasaan. bahasa Inggris. Kebiasaan tuh dari bahasa Inggris ya. Ya. Jadi itu saja. Ya. Kita tunggu FIFA Hmm. Series. Hmm, Nanti kita akan kalau sudah dapat jadwalnya kita kulik lagi lebih Iya. dalam. kita lebih Mudah-mudahan. gali lagi. Iya. Ya. Nggak lama lagi kita akan dapat line up-nya. Tapi sebenarnya nunggu Garuda Calling dulu Garuda kali Calling ya. dulu. Garuda Calling dulu baru Garuda line Calling. up-nya. Ya. Oke, ada pesannya? Pesan-pesannya Tetap berpikir positif, pola hidup sehat, terus satu lagi. jangan begadang Iya, setiap malam. satu lagi. Apa tuh, bro? Harus suka menabung. Mentari pagi tersenyum ceria, menyapaku hangat dan gembira. Langit biru menjadi saksi,
pagi tersenyum ceria, menyapaku hangat dan gembira. Langit biru jadi saksi, mimpi besar kan menjadi nyata bersama. Garudaku, terbanglah bersama.